Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita sampai pada pasal rukun Islam. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan arkanul islami khamsatun, bahwa rukun-rukun Islam itu ada 5. Di pasal ini menjelaskan tentang tiang-tiangnya Islam, dasar-dasarnya dan bagian-bagiannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajjil baiti, ada yang baca wa hajjul baiti wa saumi ramadhana. Jadi rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, dan yang kelima haji ke Baitullah. Nah, pada pasal ini akan menjelaskan yang 5 itu. Dengan demikian Islam tidak tersusun oleh selain dari 5 yang tadi. Musannif mengatakan fa idhofatul arkani min idhofatil ajza'i ilal kulli ay ad-da'aimi wal asasi. Mengidofatkan lapad arkanu kepada lapad al-Islam itu merupakan bentuk pengidofatan bagian pada keseluruhan. Maksudnya tiang-tiang, dasar-dasar, dan bagian-bagian yang Islam tersusun atas itu semua, yaitu ada 5. Oleh karena itu Islam tidak tersusun atas selain yang 5 ini, hanya dengan yang 5 ini. Jadi pengidopatan dari lapad arkanun kepada lapad Islam itu adalah merupakan bentuk pengidopatan bagian pada keseluruhan. Sebajuri berkata, al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyadi. Islam menurut bahasa berarti mutlak mengikuti. Maksudnya baik mengikuti hukum-hukum syariat atau yang lainnya. Sedangkan Islam menurut istilah berarti al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati. Wa qila al-islamu huwa al-amal. Islam menurut istilah berarti mengikuti hukum-hukum syariat. Ada yang mengatakan bahwa pengertian Islam adalah mengamalkan hukum-hukum syariat. Awaluha syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama dari rukun Islam itu adalah syahadat atau bersaksi. Maksudnya bersaksi adalah meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dikatakan di sini tayakkunu alla ilaha ay la ma'buda bihaqqin maujudin illallah. Allah adalah Tuhan yang disembah, yang bersifatan dengan segala sifat kesempurnaan, yang tidak terbatas, la nihayatalah, dan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Dan Allah adalah Tuhan yang disucikan dari segala kekurangan, munazzahun, dan Tuhan yang Maha Esa dalam merajai dan mengatur, dan yang Maha Esa dalam dzatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi, yakni meyakini sesungguhnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah utusan Allah. Yang dimaksud adalah
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Karena nama Muhammad kan banyak. Waqtalafal ulama'u fi bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qaulaini. Para ulama berselisih pendapat mengenai diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para malaikat, sehingga menghasilkan dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah Syekh Halimi wal Baihaqi. Beliau mengatakan annahu lam yakun mab'usan ilaihim. Syekh Halimi dan Syekh Baihaqi menetapkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak diutus kepada para malaikat. Sedangkan Syekh Suyuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki mengunggulkan annahu kana mab'usan ilaihim, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada para malaikat. Wa zada Subki annahu mursalun ila jami'il anbiya'i wal ummamis sabiqati wa anna qawlahu bu'istu ilan nasi kafah syamilun lahum min laduni adama ila qiyamis sa'ah. Syekh As-Subki menambahkan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh para nabi dan umat-umat terdahulu, dan bahwa sabda beliau bu'istu ilan nasi kafah, bahwasanya aku diutus kepada seluruh manusia kafah, itu mencakup manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini dikatakan oleh Imam Subki. Tambahan keterangan dari Syekh As-Subki ini diunggulkan oleh Syekh Al-Bazari, dan ia menambahkan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh makhluk hidup, termasuk kepada benda mati. Beliau mengatakan annahu mursalun ila jami'il hayawanati wal jamadati min romlin wa hajarin wa madarin. Jadi bukan hanya kepada makhluk hidup, tapi juga kepada benda mati seperti pasir, batu, lumpur. Kemudian ditambahkan lagi bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada dirinya sendiri. Dzakara dzalika Jalaluddin As-Suyuti fi Tazyinil Araik. Demikian dikatakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Tazyinil Araik fi irsalin nabiyyina ilal malaik. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa ursiltu, dan aku diutus, ilal khalqi, kepada seluruh makhluk, kafatan, keseluruhannya. Selanjutnya, faidatun qala al-Bajuriyu wa qad dzakara ba'duhum anna min tamamil imani ay ya'taqidal insan annahu lam yajtami fi ahadin minal mahasinid dhahirati wal batinati mislu majtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah faidah, Syekh Al-Bajuri berkata, sesungguhnya sebagian ulama telah menyebutkan bahwa termasuk salah satu kesempurnaan keimanan adalah seseorang meyakini bahwa tidak ada satu pun makhluk yang memiliki kebaikan dohir ataupun batin seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah termasuk kesempurnaan iman, kata Syekh Bajuri. Itu rukun Islam yang pertama, dibahas secara singkat sesuai apa yang ada pada kitab Kasyifatus saja. Kemudian yang kedua, wasaniha iqamus sholati. Wahia afdalul ibadatil badaniyati dhahirati
wa ba'daha as-saumu summal hajju summa zakatu fa farduha afdalul faraidi wa nafluha afdalun nawafili wa la yu'daru ahadun fi tarkiha madama akilan. Yang kedua, rukun Islam itu adalah mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah badaniyah dohiroh. Yang dimaksud dengan badaniyah dohiroh adalah ibadah yang dilakukan dengan anggota-anggota tubuh dohir. Disebutnya ibadah dohiroh. Dan ini adalah yang paling utama. Jadi, sholat adalah ibadah badaniyah dohiroh yang paling utama dibanding ibadah dohiroh yang lainnya. Kemudian setelah sholat puasa, kemudian setelah puasa haji, kemudian zakat. Fardu-fardunya sholat adalah fardu-fardu ibadah yang paling utama. Pun begitu kesunahan-kesunahan sholat adalah kesunahan-kesunahan yang paling utama. Jadi fardunya paling utama, sunnahnya juga sholat itu paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dikatakan seseorang tidak akan dianggap udur, tidak akan dianggap berhalangan meninggalkan sholat selama ia masih memiliki akal. Makanya orang sakit yang tidak bisa berdiri boleh sholat sambil duduk. Orang sakit yang tidak mampu sholat sambil duduk, dia boleh sambil tiduran miring. Tidak bisa, boleh sambil terlentang. Kalau sudah tidak bisa dengan isyarat, dia cukup di dalam hatinya. Itu saking wajibnya melakukan sholat. Nah, adapun ibadah-ibadah badaniyah qalbiyah, sini dikatakan wa ammal ibadatul badaniyatul qalbiyatu kal imani wal ma'rifati wat tafakkuri wat tawakkuli was sabri war rajai war ridha bil qada'i wal qadari wal mahabbatillahi ta'ala wat taubati wat tatahhuri minar radzaili katom'i wa nahwihi fahiya afdalu min ibadatil badaniyatid dhahirah hatta minas sholati. Masya Allah. Ibadah-ibadah badaniyah qalbiyah, kalau tadi kan dohiroh itu badaniyah dohiroh. Nah ini badaniyah batiniyah. Badaniyah qalbiyah adalah ibadah yang dilakukan oleh hati. Ulangi, ibadah yang dilakukan oleh hati. Seperti mana? Dikatakan tadi seperti keimanan, ma'rifat, tafakur, tawakal, sabar, roja, ridho dengan qada dan qadar Allah, cinta kepada Allah Ta'ala, taubat, kemudian membersihkan hati dari kotoran-kotoran seperti tamak dan lain-lainnya. Maka ini dikatakan lebih utama daripada ibadah-ibadah badaniyah dohiroh, bahkan lebih utama daripada sholat. Karena telah ada keterangan hadis bahwasanya dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sitina sanatan. Dalam hadis dikatakan bahwa tafakur 1 jam itu lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Yang paling utama daripada semuanya adalah keimanan. Jadi di antara iman, makrifat, tawakal, sabar dan semuanya tadi yang disebutkan, yang paling utama dari semuanya itu adalah keimanan. Tentu saja ini paling utama karena semua berangkat daripada iman. Faidatun. Qala jumhurul ulama inna tafakkuru ala khamsati aujuhin. Satu faidah. Jumhur ulama mengatakan bahwa sesungguhnya tafakkur atau berpikir-pikir itu dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, ahaduha ayya'taqida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin. Yang pertama,
imma fi ayatillah wa yalzamuhu atawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi. Tafakur yang pertama adalah tafakur tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakur yang ini bisa menetapkan penghadapan diri kepada Allah dan meyakini atas Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian au fi ni'matillah wa yatawalladu anhu al-mahabbatu. Tafakur tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Artinya segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakur yang ini bisa menghasilkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au fi wa'dillahi, atau tafakur tentang janji Allah. Wa yatawalladu anhu rugbatu, dan tafakur yang ini menghasilkan rasa senang beribadah kepada Allah. Kemudian au fi wa'idillahi wa yatawalladu anhu ruhbatu, atau tafakur tentang ancaman Allah. Tafakur ini bisa menghasilkan rasa takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, tafakur fi taksirin nafsi anit ta'ati wa yatawalladu anhu al-haya'u. Yang kelima adalah tafakur tentang kecerobohan diri dari melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tafakur yang ini akan melahirkan rasa haya, rasa malu kepada Allah. Lafadz haya itu bil fathi wal maddi, wahwa al-inqibadu wal inziwa'u. Lafadz haya ini adalah dengan dibaca fathah dan bisa juga dengan dipakai hamzah. Dengan memakai hamzah mamdudah yang berarti mengkerut atau mengkisut karena malu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ahmad bin Athaillah, berkata Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minat ta'ati wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zalati. Wa qala aidan al-huznu ala fuqdani ta'ati fil hali ma'a adamin nuhudi ay al-irtifa ilaiha fil mustaqbali min alamatil igtirar. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, termasuk tanda-tanda kematian hati adalah kamu tidak memiliki rasa susah atau rasa sedih karena ketaatan yang kamu lewatkan dan ditinggalkan. Kamu tidak memiliki rasa kecewa atas kesalahan atau dosa yang telah kamu lakukan. Ia juga mengatakan, rasa sedih karena tidak melakukan ketaatan pada waktu sekarang, disertai tidak adanya keinginan melakukan ketaatan tersebut di waktu mendatang, adalah termasuk salah satu tanda-tanda tertipu atau terpedaya. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu apa yang dimaksud cinta kepada Allah? Dalam sebuah faidah di sini dikatakan, faidatun qala ba'duhum mahabbatullahi ala asyarati ma'anin min jihatil abdi. Ahaduha ayya'taqida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Sebagian ulama berkata bahwa cinta Allah memiliki 10 arti. Dilihat dari segi hamba yang mencintainya kepada Allah. Yang pertama, hamba meyakini bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah
yang hanya dipuji dari sudut manapun dan dipuji dengan setiap sifat dari sifat-sifatnya. Itu yang pertama. Kemudian saniha ayyatakida annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafaddilun alaihim. Yang kedua, hamba meyakini bahwa Allah adalah zat yang berbuat baik kepada hamba-hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada hamba-hambanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salisuha ayyatakida annal ihsana minhu ilal abdi akbaru wa ahallu min ayyuqabala biqaulin au amalin minhu wa in hasuna wa kasuro. Yang ketiganya adalah hamba meyakini bahwa perbuatan baik Allah kepadanya tidak dapat dibandingi oleh ucap ataupun perbuatan baiknya meskipun sempurna dan banyak. Kemudian yang keempat, kan tadi ada 10, ayyatakida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifihi. Yang keempat, hamba meyakini bahwa hukum-hukum Allah dan tuntutan-tuntutannya itu sedikit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hambanya terus meminta, terus berdoa, maka tidak akan berpengaruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wa khamisuha ayyakuna fi ammatin awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu wa salbima akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima. Yang kelima, dalam setiap waktu hamba selalu merasa takut jika berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa takut jika kemuliaan yang Allah berikan kepadanya seperti ma'rifat, tauhid dan lain-lainnya akan hilang daripada dirinya. Sadisuha ayyaro annahu fi jami' ahwalihi wa amalihi mubtaqirun ilaihi la gina lahu anhu. Yang keenamnya adalah hamba melihat bahwa dalam setiap keadaan dan pikirannya ia selalu membutuhkan Allah dan tidak bisa merasa tidak butuh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, sabi'uha ayyudima zikrahu bi asani ma yaqdiru alaihi minhu. Hamba selalu menyebut atau berzikir, menyebut nama Allah dengan zikir yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Biar cepat. Saminuha, yang kedelapannya, ayyahriso ala iqamati faraidihi wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatihi. Hamba sangat senang melaksanakan ibadah-ibadah fardunya dan senang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnahnya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Kemudian watasi'uha ayyusarra ay yafroha bima sami'a min ghairihi min sana'in alaihi aw taqarrubin ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirron wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Yang kesembilan, hamba merasa senang jika ia mendengar orang lain sedang memuji Allah, beribadah kepadanya. Melihat orang sedang beribadah kepada Allah, senang dan berjuang di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan dengan bentuk perjuangan mengorbankan diri atau mengorbankan harta, bahkan mengorbankan anak. Yang terakhir, yang ke-10, asyiruha annahu ida sami'a min ahadin dikron lahu a'anahu. Jika seorang hamba mendengar orang lain berzikir kepada Allah, maka ia akan menolongnya, ia akan membantunya apa yang dia perlukan. Memfasilitasi lah bahasanya begitu ya. Memfasilitasi. Tanbihun. As-salatu waz-zakatu wal haya'u idza lam tudab tuktabu bil wawi wa 'alal asyar
ittiba'an lil mushafi wa minal ulama'i man yaktubuha bil alifi amma ida udifat la yajuju kitabatuha illa bil alifi sawaun udifat ila dohirin aw mudmarin. Lapad as-salatu, lapad az-zakatu, dan lapad al-hayatu ketika diidopatkan pada lapad lain maka ditulis dengan huruf waw, seakan-akan dibaca as-salawatu, az-zakawatu, gitu kan dalam tulisannya ada wawnya. Nah, as-salatu, az-zakatu, al-hayatu itu apabila ketika tidak diidopatkan kepada lapad yang lain maka ditulisnya menggunakan huruf waw, sehingga menjadi itu ada wawnya, sholat. Menurut pendapat yang paling masyhur, karena meniru bentuk tulisan di dalam Al-Quran, bentuk tulisan di dalam mushaf. Tetapi sebagian dari ulama ada yang menulisnya dengan huruf alif pada saat tidak diidopatkan. Adapun ketika lapad-lapad tersebut diidopatkan maka hanya ditulis dengan huruf alif, baik diidopatkan pada isim dohir ataupun diidopatkan pada isim domir, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mulqin, sehingga dikatakan sholatullah atau pihayatihi, bukan ditulis pihayatihi dengan ada wawunya setelah ia, tidak demikian. Nah, itu bisa dilihat tulisannya dalam kitab Kasyifatus Saja, masih pada pasal rukun Islam. Yang belum adalah tentang zakat. Itu saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.